Abah Warkop, Slow Marslat, Bima, Bima, Bima. Ya, itulah judul konten Abah Warkop saat ini. Ya, Bima yang mana? Bima yang kemarin yang lagi ngetop dan begitu. Siapa sih yang tidak kenal Bima? Yang katanya anak Lampung yang sekolah di Australia, mengikuti studinya di Australia yang luar biasa. Kemarin mengunggah di salah satu platform, yakni TikTok, tentang bagaimana Lampung yang beliau istilahkan provinsi Dajjal, yang sebenarnya substansinya jelas dan banyak mendapat dukungan para netizen dan para tokoh, karena memang apa yang disampaikan itu banyak yang mengatakan faktanya demikian. Bahkan netizen di Republik kita yang tercinta ini banyak yang mendukung Bima, bahkan mengharapkan banyak Bima-Bima lain di seluruh Indonesia, bukan hanya Bima-Bima yang dari Lampung, karena memang substansinya jelas dan memang itu ya layaklah hal-hal seperti itu bisa keluar dari seorang anak muda yang berpendidikan, karena dia menempuh studinya di Australia. Dan di satu sisi beliau mendapat respect, tapi kayaknya kelibinger lah anak ini, sekali lagi kelibinger, di luar batas kesopanan. Ingat, memang ketenaran membuat orang kelibinger. Ketenaran membuat orang lupa daratan, lupa diri, dan lupa segala-galanya. Karena memang Bima sekali lagi sudah sangat terkenal di Indonesia ini. Seorang generasi muda yang luar biasa. Yang banyak orang menyatakan anak ini cerdas, pintar, dan punya keberanian. Jadi cerdas, punya keberanian. Pada titik ini kita sepakat banyak yang mendukung antum. Wahai Bima, adinda tersayang. Tapi setelah Anda mengunggah, kemudian mengrosting terhadap Ibu Megawati Soekarno Putri, dan bahkan kepada proklamator Bapak Insinyur Soekarno almarhum, ini Anda sudah luar biasa, di luar dari batas etika dan kesopanan. Ingat Bima, setinggi-tingginya ilmu agama, akhlak yang paling utama. Setinggi-tingginya orang berilmu, etika yang paling utama. Anda ingat bahwa Ibu Megawati itu siapa? Beliau itulah mantan Presiden Republik Indonesia. Bung Karno, beliau itu siapa? Mantan Presiden, proklamator kemerdekaan kita. Dan bagi apa Warkop? Dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Ibu Mega, SBY, dan bahkan Pak Jokowi, itu adalah simbol-simbol negara kita. Anda menggunakan bahasa, memilih diksi yang bagi Abah Warkop sudah kurang ajar ini Anda. Oleh sebab itu mungkin ini Anda sudah kelibinger dan bahkan maaf, oportunis. Mungkin ada sesuatu yang harus ditilik sama Anda ini. Apakah Anda memang terlepas karena Anda masih muda? Mungkin ada sesuatu. Ingat Bima, sekali lagi, apa yang Anda sampaikan terhadap Ibu Megawati, yang notabene beliau adalah mantan Presiden Republik kita, kemudian Bung Soekarno, proklamator kita, itu luar biasa dengan kata-kata yang Anda gunakan tuh. Ingat Anda, Bima, dalam ajaran kita, ajaran Islam, orang yang sudah meninggal itu, siapapun dia, itu kita harus hargai. Kita harus hargai. Apalagi Bung Karno, proklamator kita. Memang setiap orang punya kekurangan. Tidak ada manusia di depan bumi ini, di muka bumi ini, yang tidak punya kekurangan. Presiden kita dari Soekarno sampai Jokowi, pasti dengan kelebihan dan kekurangan mereka. Tapi kita harus hargai karena mereka itu adalah bapak-bapak bangsa kita dan simbol-simbol negara. Anda menghina presiden kita sama dengan Anda menghina negara kita. Apalagi Anda berada di luar negeri. Anda berada di negeri seberang, di Australia. Anda ngerocos melalui Australia, kemudian Anda menghantam Ibu Mega, Anda menghantam
Bung Karno dengan kata-kata yang tidak senonoh, yang tidak pantas. Anda menggunakan, maaf, kata-kata yang tidak pantas dilebarkan sama Bu Megawati dan dilabelkan sama Bung Karno. Anda sudah kurang ngajar namanya. Sudah melewati batas tatanan, kesopanan, akhlak, dan etika. Anda generasi muda. Kita dukung generasi muda yang jelas kritik. Memang sudah zamannya, sudah saatnya generasi muda harus mengambil panggung Republik Indonesia. Tapi harus menggunakan nilai-nilai kesopanan dan tata krama. Apalagi mensikapi para tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh bangsa kita. Abah Warkop secara pribadi, ada sesuatu tokoh yang mungkin kita semua yang tidak sukai. Tapi jangan kita menggunakan kalimat-kalimat ketidaksukaan kita itu dengan kalimat-kalimat yang sudah menyerempet pribadi-pribadi mereka dengan kata-kata yang tidak senonoh. Memang inilah apa yang di kata-kata suci, bahwa jangan sekali-sekali orang yang Anda anggap itu baik, itu akan terbaik bagi Anda, belum tentu. Begitu juga sebaliknya. Jangan karena ada sesuatu yang Anda anggap buruk, itu buruk bagi Anda. Ingat Bima, itu pesanan kalimat-kalimat suci. Dan mungkin keplesetan Anda kemarin itu, yang Anda menghantam yang semestinya baik itu mungkin dibuka oleh Yang Maha Kuasa. Anda nggak tahulah kepleset tidak, atau memang ini ada skenario, walau-walam ya. Memang Tuhan bisa bolak-balik hati seseorang. Oleh sebab itu kita selalu beristighfar pada soal-soal ini. Silakan kita mengkritik segala sesuatu. Abah Warkop sering menyatakan bahwa sistem pola kebijakan bisa kita kritik. Kita bisa debatkan, tapi jangan sekali-sekali menghantam personality orang, pribadi orang. Itu tidak baik dari sisi etika, tidak baik dari akhlak beragama. Oke Bima, sekali lagi berhentilah. Oke, sekali lagi Bima, Abah Warkop dari Gorontalo yang kemarin sangat berempati dengan Anda, dengan cara Anda sebagai generasi Z. Luar biasa Bima. Tapi sekarang ini makin kesini, ini luar biasa. Anda menggunakan kalimat-kalimat diksi yang tidak sopan, sekali lagi tidak sopan, tidak berakhlak kepada para tokoh-tokoh bangsa kita, kepada presiden-presiden yang kita suka dan tidak suka. Kita harus menghargai mereka sebagai tokoh bangsa yang punya jasa yang begitu besar terhadap negara ini. Mereka adalah presiden, adalah dalam bahasa kita adalah khalifah di Republik Indonesia ini. Suka dengan tidak suka, kita harus mengedepankan akhlak kepada pemimpin kita. Oke Bima, ini koreksi untuk Anda sebagai mungkin generasi old yang lebih tua jauh dari Anda. Anda adalah generasi Z, generasi milenial yang pasti menggebu-gebu. Tapi bagi kita ini mungkin pelajaran besar. Memang yang dikhawatirkan dalam kehidupan ini, ketika kita berada di panggung tertinggi atau kita berada sudah dipuja-puji, kita lupa daratan. Sekali lagi, kita lupa daratan. Itu yang namanya cliffhanger. Orang yang sangat lupa daratan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini tidak ada kepada kita semua, terutama kepada para tokoh-tokoh bangsa kita, tokoh-tokoh negara kita ini. Karena memang kepopuleran akan membuat manusia lupa diri. Nauzubillah min dzalik. Summa nauzubillah min dzalik. Dari Gorontalo untuk Indonesia, salam kebangsaan. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.